A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Quran for Better Life. Kita akan membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 216 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-ayat. Ayat ini berbicara tentang perintah berperang. Perintah diwajibkannya berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba 'alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum. Dan tentu siapapun membenci kata perang. Siapapun tidak suka dengan yang namanya peperangan. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Seringkali dalam kehidupan kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kata Allah, kita sebagai manusia itu mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk untuk diri kita. Dan betapa sering dalam kehidupan ini kita mempunyai rencana, mempunyai planning, mempunyai persiapan untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu adalah hal yang paling baik bagi diri kita. Menurut kita, yang paling baik untuk diri kita adalah kita menikah. Yang paling menyenangkan bagi diri kita adalah kita menikah. Tetapi bisa jadi bagi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu belum saatnya. Seringkali kita menganggap bahwasannya planning kita adalah planning yang terbaik. Padahal planning itu adalah terbaik versi kita, bukan versinya Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kita itu membenci sesuatu. Kita nggak senang sama sesuatu, padahal kata Allah, sesuatu itu buruk menurut versi kalian. Dan di mata Allah, sesuatu yang buruk itu ternyata ada sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang sangat baik untuk kehidupan kita. Seseorang misalkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan rasa sakit. Bertahun-tahun dia sakit. Menurut versi dirinya, sakit itu adalah sesuatu yang buruk bagi dirinya. Tidak ada kebaikan dalam rasa sakit itu. Tetapi setelah kita mencari makna di balik, mencari hikmah di balik rasa sakit yang kita rasakan, dalam sebuah hadis disebutkan, siapapun yang merasakan kesakitan, kepedihan, bahkan harta sampai tertusuk duri saja, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi ketika kita itu sakitnya bertahun-tahun. Apalagi ketika kita mengalami kesakitan yang lebih sakit daripada tertusuk dari duri tadi. Tentu ada pahala kesabaran yang sangat besar menanti diri kita ketika kita bersabar terhadap segala takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita belajar tentang yang menjadi parameter bagi seorang muslim itu adalah bukan parameter pribadi. Bukan sesuatu indikator yang ada pada diri kita sendiri. Kita mengukur sesuatu itu baik untuk diri kita. Padahal kita nggak tahu bahwasannya di balik kebaikan yang menurut kita itu baik, ada keburukan. Dan betapa sering kita temukan sesuatu yang menurut kita baik, ternyata di ujungnya adalah buruk. Seringkali kita menemukan sesuatu yang kita anggap ini paling baik untukku, ternyata di akhirnya kita menyesal telah mengambil keputusan tersebut. Kita menyesal telah meminta kepada Allah sesuatu yang menurut kita paling terbaik. Oleh karena itu, dari ayat ini kita belajar bahwasannya kita meminta versi terbaik menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah versi terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus dilibatkan adalah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pengambilan keputusan yang akan kita lakukan. Karena kita tahu bahwasannya ilmunya Allah itu pasti tepat.
ilmunya Allah itu pasti adil. Tidak akan mungkin meleset. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan Allah nggak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Allah pasti ingin yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sehingga orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai parameternya, dia akan menjadikan hidupnya tenang. Hidupnya akan merasakan tenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kalimat yang harusnya membuat kita itu selalu tenang. Kalimat yang selalu membuat diri kita tenang, atau ayat yang selalu membuat orang beriman itu tenang adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ulang-ulangi kalimat itu. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang menurut kita itu buruk, sesuatu yang kita benci, bukan sesuatu yang kita inginkan, kita serahkan semuanya itu kepada Allah dan kita mengatakan ayat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kita nggak tahu. Allah yang ngerti, kita nggak ngerti. Allah yang paham dan kita nggak paham. Terkait dengan kehidupan ini. Seringkali pandangan kita itu tertutup, ya. Berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Wasi'a kulla syai'in 'ilman. Allah itu maha luas ilmunya. Sehingga dengan ilmu Allah, segala keputusan yang terbaik bagi hamba-hambanya, segala takdir yang terbaik bagi para hambanya itu, kita bisa menerima dengan lapang dada. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya Allah itu nggak mungkin menzalimi hambanya, bahwasannya Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya, dan Allah tidak mau menyusahkan manusia selama manusia itu selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi. Selalulah miliki prasangka yang baik kepada Allah. Dalam kehidupan kita, kunci agar kita selalu bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bahagia dalam kehidupan kita, kuncinya adalah selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlakukanlah Allah Subhanahu wa taala dengan baik sangka, dengan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperlakukan kita dengan keluar biasaan, dan janganlah kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala dengan kecemasan, karena itulah yang akan terjadi pada diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa-apa yang terbaik bagi diri kita dan kita nggak ngerti. Kita nggak tahu, kita nggak paham apa yang terbaik untuk diri kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.